Oke, another pick a card. Seperti biasa, pilih ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Ini bicara tentang apa? Ini readingan tentang apa? Tentang gimana hubungan ini ke depannya. Dan masalah-masalah apa yang mesti difokuskan. Ya, kita di highlight. Tower, 4 of Wands, Three of Coins, Seven of Coins. The Devil. Oke. Aku melihat di sini beberapa dari kalian mungkin mengalami mungkin gagal nikah atau ada masalah-masalah besar yang membuat hubungan ini tidak berjalan dengan baik. Bisa jadi masih bareng, bisa jadi juga memang sudah nggak bareng, udah putus. Yang aku lihat di sini, kalaupun masih ada perasaan, ya ini nanti kita nanti aku liatin masalah perasaannya dia, aku liatin di readingan lanjutan. Tapi kalau readingan lanjutan itu kalian harus member dulu baru bisa nonton videonya. Bisa klik link yang ada di bawah sini untuk di bawah video ini untuk ngelihat video lanjutannya di membershipnya. Oke. Yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang, karena di sini main energinya ada the devil, ya. So aku bisa bilang ini adalah hubungan yang punya power struggle. Power struggle itu di dalam hubungan tuh kayak ada banyak ego di sana. Jadi masing-masing pingin, dalam tanda kutip, pingin menang. Masing-masing punya goal sendiri-sendiri. Misalnya contoh, si lakinya belum siap nikah, si ceweknya udah pingin nikah. Jadi masing-masing punya keinginan yang gak sejalan. Pace-nya itu atau kecepatannya tidak sama. Oke, dan itu mengakibatkan power struggle di situ. Jadi di sini memang harus nemuin jalan. Si lakinya juga mungkin harus bertanya sama dirinya tentang kesiapan dia. Si perempuannya juga harus bisa memahami, dengan kamu ingin menikah bukan berarti lantas si laki harus ngikutin kamu juga gitu. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki dalam hubungan ini kalau memang hubungannya bisa lanjut. Nah itu yang nanti aku liatin di
apa di readingan lanjutan. Oke, dan Three of Coins ini ngomongin tentang kerjasama, ngomongin tentang bukan cari kesamaan ya, tapi bagaimana hubungan itu kan bicara tentang adjustment, tentang penyesuaian, bukan mengikuti salah satu sebenarnya. Dan di sini ada Seven of Coins, so memang ini bicara tentang waktu gitu loh, bicara tentang waktu, dimana waktu di sini juga sebenarnya bisa jadi itu ngomongin tentang kesiapan. Jadi buat apa orang buru-buru nikah tapi hati dan pikirannya belum benar-benar siap gitu. Ini harus siap itu kan dua-duanya, bukan cuma salah satu, karena kan ini yang ngejalanin dua-duanya. So kalau aku lihat di sini adanya The Tower itu menunjukkan ke aku kalau hubungan ini pernah dibangun dan pernah hancur, yang memang hancurnya nggak baik. Makanya di sini juga ada The Devil. Jadi mungkin kalian tidak, kalaupun kalian sudah nggak bareng, putusnya tidak dengan cara baik-baik gitu loh. Kalaupun misalnya kalian ujungnya tidak bersama lagi, ini satu pelajaran besar buat kamu yang denger ini, bahwa hubungan itu antara dua belah pihak. Jadi kita tidak bisa memaksakan keinginan kita. Aku lihat di sini ya, ini yang paling aku senterin tuh ini, karena ini bicara tentang kolaborasi. Kartu ini tuh tentang penyesuaian, tentang teamwork. Three of Coins. Dan di sini ada The Devil atau nafs. Itu ngomongin tentang adanya ketidakseimbangan, ketidakseimbangan keinginan. Jadi yang satu pinginnya slow, yang satu pinginnya cepat. Perlu banyak sekali yang dipelajari dalam hubungan ini. Yang tadi aku bilang, kalaupun kalian masih bersama, tapi kalau misalnya tidak, tetap ini harus di garis bawahi gitu. Karena kalaupun kamu tidak end up sama orang ini, Five of Coins, kamu akan tetap mengulang masalah yang sama. Six of Coins, adanya kerjasama, adanya take and give, saling memahami. Yang sini coba lebih maju, yang sini juga coba lebih maju, biar nemu jalan di tengah gitu loh. Yang lambat juga, dan aku melihat di sini kurangnya komunikasi secara terbuka juga sih. Kurangnya komunikasi secara terbuka. Ini bisa dari pihak manapun ya, maksudnya dari pihak yang laki atau dari pihak yang perempuan, atau bahkan sebenarnya dua-duanya. Kalau ngelihat dari kartunya begini doang sih, aku bilang mungkin, ini aku bilangnya mungkin masih ada chance, tapi aku nggak tahu. Aku harus baca nanti di video lanjutannya. Cuman kalaupun bisa berlanjut, masalah ini harus ada jalan keluarnya dulu. Especially buat kamu cewek. Karena aku relationship coach khusus untuk bukan khusus sih, sebenarnya lebih ke perempuan. Aku ngajarin perempuan bagaimana memahami laki-laki. Aku ngajarin perempuan dalam coachingku itu mengajarkan bagaimana peran perempuan di dalam hubungan. Jadi kalau kamu orang yang gak paham bagaimana menjalani sebuah hubungan yang baik, kamu selalu ada di dalam hubungan yang bermasalah, mungkin sudah waktunya kamu belajar untuk bagaimana menjadi perempuan yang
ibaratnya punya nilai yang kamu paham tentang peranan kamu dalam hubungan, kamu juga lebih punya sensitivity. Karena tanpa sadar banyak perempuan sebenarnya insensitif, tapi mereka tidak sadar. Mereka sebenarnya tidak sensitif sama keinginan laki-laki, mereka tidak paham. Jadi makanya banyak miskomunikasi karena tidak paham. Dan kamu yang merasa ada di posisi seperti itu, mungkin kamu bisa join kelasku, kamu bisa beli kelasku di websiteku, kamu lihat di deskripsi. Memang harus belajar gitu loh, belajar gimana, karena mungkin kamu tidak paham, kamu tidak ngerti, makanya kamu meraba-raba selalu, kamu selalu kebingungan, kamu selalu berasumsi, kan gak enak ya. Yang enak itu kan kita ngejalanin sesuatu itu kita ngerti, oh ini tuh begini, oh ini tuh begini, kan lebih enak gitu loh. Dimana kalau kita menjalankan satu hubungan tanpa kita paham, kita akan selalu terbawa emosi karena kita juga bingung gitu. That's why ya aku ngajarin banyak perempuan, dan jangan mikir laki-laki, karena sebenarnya fondasi dari hubungan itu perempuan. Jadi kalau perempuan yang ngerti bagaimana menghandle laki, hubungan itu akan bisa jauh lebih baik. Oke? Dan banyak perempuan tanpa sadar mereka punya ego yang sangat besar, yang akhirnya tidak membuat laki-laki tuh nyaman sama mereka. Tapi habis itu laki itu nggak nyaman, si perempuannya makin jadi, makin nyerang, makin ngatain si lakinya nggak konsisten lah, si laki egois lah, si laki penakut lah, dan segala macam. Padahal si ceweknya sendiri juga nggak mampu menguasai diri, dia sendiri nggak mampu menguasai emosi, gitu loh. Dan dia selalu merasa dirinya benar. Itu kan ego, ya kan? Jadi kalau kayak aku suka bacain komen-komen orang, oh dia tuh memang egois, dia tuh insecure, yang begitu tuh nggak sadar dirinya begitu. Oke? Dan aku ngelihat di dalam hubungan ini masalah yang paling besar adalah tidak adanya komunikasi yang baik. Tidak adanya komunikasi yang baik itu baru terjadi saat kita mampu tahu kapan kita bicara, kapan kita diam, apa yang harus kita bicarakan, baru komunikasi itu akan terjadi dengan baik. Dan bahkan banyak orang yang gak ngerti caranya komunikasi. Banyak perempuan yang gak paham bagaimana berkomunikasi dengan laki-laki supaya laki-laki itu mau mendengarkan dia. Nah itu yang aku ajarin ke klien-klienku, gimana cara kamu ngomong supaya si laki itu lebih mau dengerin kamu. Dibanding kamu berargumen, kamu nyalahin dia nggak akan pernah mau dengerin kamu. Paling kamu dianggap perempuan tukang drama. That's it. Oke? So, ini yang nomor 1. Kita lihat nanti di video lanjutannya. Dia ke kamu gimana? Apakah kamu punya chance sama dia masih ada atau tidak? Kita lihat di video lanjutannya. Yang kamu bisa akses di membership, kamu klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So, thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Gimana kelanjutan situasi ini atau hubungan ini. Page of Swords, King of Swords, Three of Swords. Sword semua ini. The Hermit. And Sun.
I think aku orang yang tidak percaya sama closure. I mean like we don't need closure actually. Closure itu bukan, kalaupun misalnya anggap ini suatu hubungan relationship ya, romantic relationship. Sebenarnya closure itu nggak butuh dari orang lain. Closure itu yang kita butuh untuk diri kita sendiri sebenarnya. Oke. So, aku ngelihat di dalam hubungan ini banyak misunderstanding, banyak hal-hal yang ya actually kalau aku lihatnya dari begini, mungkin hubungan ini terlalu banyak ekspektasi sebelumnya, terlalu banyak ekspektasi dari dua belah pihak. Banyaknya misunderstanding, tension, mungkin kamu terluka sama cara dia bicara sama kamu. Hubungan ini aku lihat lebih banyak ke arah lesson. Ya, wow, semua hubungan itu lesson. Cuman ini lessonnya cukup besar. Dan hubungan ini sebenarnya kalau kamu tahu pelajarannya apa, kamu menggali diri kamu, sebenarnya hubungan ini satu lesson buat kamu untuk tercerahkan atau enlighten. I don't feel this relationship will continue sih. Kalaupun ini masih bersama, I don't think that this gonna be long term. I mean like aku tidak tahu apa akan terjadi berapa tahun kemudian, aku nggak tahu. But judge from this only, this is not something that you have to continue. Judge from this only ya. Dan ini adalah general reading. See, Nine of Swords. This relationship is a disaster. Hubungan ini terlalu lebih banyak hal yang menyakitkan dibanding yang tidaknya. Dan di akhir kartu ada The Hermit. The Hermit itu orang yang single, orang yang sedang mencari pencerahan, orang yang bertapa kan, mencari ilham. Makanya aku bilang, hubungan ini adalah hubungan yang kalau menurutku kamu lebih sakit dibanding dia. So this is a big lesson for you. Kamu harus pelajari lessonnya apa. Ya, saranku kamu coaching karena di sini kamu juga butuh healing yang sangat besar. Jangan sampai kamu membawa situasi ini ke hubungan kamu berikutnya, with whoever it is, dengan siapapun juga nantinya. Because this relationship is meant to teach you something. Hubungan ini lebih ke arah membuat kamu belajar atas apa yang sudah terjadi sebenarnya. Sword, 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 sword. This relationship is just too much pain and headache and confusion, yang mana menciptakan tension yang sangat tinggi. Dan di sini ada the sun, which is the sun di sini very good. Cuman memang aku ngerti pada saat kita berhubungan sama orang, kita pengen, apalagi kalau kita punya attachment yang tinggi, kita punya kecenderungan pingin bersama orang itu terus menerus. But at one point, kita harus menerima bahwa ini hubungan sehat atau nggak sehat buat kita. Dan Tuhan memberikan hubungan ini sama kita itu untuk apa? Is it only for a lesson? Or this is something for long term?
long term meaning sampai kamu nikah, sampai kamu tua bahagia kita ngomongnya. Tapi this is not the relationship that serves for long term kalau aku lihat. This is only like purely lesson sih kalau aku lihat, purely lesson. Karena aku melihat desainnya lebih ke arah enlighten, yang kamu bisa bertransformasi dari hubungan ini. I mean like, aku pernah ada di satu hubungan yang kurang lebih mirip, dimana saat aku mulai belajar menerima diriku, belajar move on dan segala macam, di situ aku menemukan banyak sekali pelajaran yang menjadikan aku hari ini. Mungkin kalau nggak ada hubungan itu, nggak ada pelajaran itu, aku nggak akan jadi kayak gini sekarang. So kadang kita ngelihat, kita ngejalanin kesannya nggak enak, but makanya kadang orang bilang berprasangka baiklah sama Tuhanmu, dimana orang yang namanya bertransformasi itu pasti dari sesuatu yang tidak enak. Tapi justru dari sesuatu yang tidak enak itu, kamu menemukan mutiara di dalam dirimu sendiri. Kamu melihat hidup dengan warna yang berbeda. Kamu melihat orang juga dengan warna yang berbeda. So, I really recommend you ini untuk coaching, untuk belajar, or at least kalau kamu mau cuman beli videoku dulu, kamu dengerin. But kalau momennya move on, lebih healingnya lebih besar, ini lebih besar di healing sebenarnya. Lebih baik coaching langsung, karena banyak hal yang harus kamu lepasin. Sometimes saat kita bicara sama orang yang memahami kita, ya, orang yang memahami kita tapi bukan keluarga, bukan teman, orang lain gitu, orang yang nggak tahu situasi kamu, which is kayak coach itu kan terapis, nggak kenal sama kamu gitu. So mereka juga nggak punya kepentingan sama hidup kamu. Mereka akan lebih bisa objektif, mereka akan lebih bisa ngasih kamu lebih, karena objek dan ada pada saat kita bercerita, kita dimengerti, akan ada efek terapeutik, akan ada efek menenangkan. Di sini dibilang kalau kamu butuh kembali ke dirimu sendiri. Kalaupun satu hari memang this person is the right one, well, let time, show you. But this now is not the right time. Three of Cups di sini buat aku menandakan bahwa you need to take your power back. Dimana kamu sudah kehilangan diri. It's like you lost yourself in this relationship. Kamu kehilangan dirimu. Dan itu sangat tidak sehat buat pertumbuhan diri kamu. So, dari sini aku ngelihat orang yang stres, orang yang depresi. Dan belajarlah. Mungkin lebih belajar mencintai diri kamu. Lebih belajar tentang menghargai diri kamu dulu. Kasih dirimu vitamin-vitamin dulu. Supaya kamu juga bisa pede sama diri kamu. Once kamu punya hubungan baru dengan siapapun itu, kamu akan jadi orang yang berbeda. Kamu akan jadi orang yang menarik gitu. Karena kamu kenal sama diri kamu. Kamu mampu untuk menghadapi orang lain. Ya, so my advice is try to consider that. Okay, kita lanjut ke readingan lanjutannya. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay, kita akan lihat orang yang bersama kamu ini nih sebenarnya gimana. Okay, so guys, thank you so much for watching, and I'll see you next video. Bye. Okay, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Gimana kelanjutan situasi dan atau hubungan di depannya.
The devil. Knight's of Swords atau Queen of Swords. Seven of Coins. Tower of Swords. Oke, kamu sedang dihadapkan atau akan dihadapkan dengan sebuah keputusan. Memilih mana yang terbaik buat kamu, apa yang baik buat kamu. Bisa jadi kamu sedang menunggu berita, kamu sekarang sedang menimbang-nimbang sesuatu. Di sini dibilang hati-hati untuk memutuskan segala sesuatu itu dengan ego. Karena di sini aku melihat adanya energi orang yang impulsif, gak sabar atas sesuatu, atau mungkin kamu sedang ada di satu hubungan yang dimana mungkin pasanganmu lagi minta space atau dia lagi ngerasa lagi banyak tekanan dan kamu terus-terusan ngontek dia, terus-terusan ngoceh sama dia. Dan itu nggak baik. Di sini ada Empress. So Empress is about growth, about feminine energy, about apa ya? Aku ngeliat tuh lebih ke arah high value woman kalau kamu perempuan. So you need to learn to be the Empress. Kamu butuh belajar untuk menjadi seorang Empress. Ini yang aku sering bilang sama orang-orang, cewek-cewek khususnya. Kalian belajar dong jadi perempuan yang diinginkan laki-laki itu bagaimana. Yang bisa membuat laki-laki itu jatuh cinta sama kamu tuh bahkan nggak mikir dirinya, bahkan tidak bisa membayangkan dirinya dengan perempuan lain. Atau kamu sekarang sedang dihadapkan dengan dua pilihan orang yang mungkin dua-duanya kamu suka, dalam artian mereka punya ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Dan di sini kamu tuh kayak bingung mutusin yang mana yang kamu mau. Dan sebetulnya ya orang datang ke aku coaching langsung aja aku nggak akan kasih jawaban. Ya aku bilang ya ini hidup kamu yang harus milih, bukan aku yang milih. Tapi aku akan membantu supaya pikiran klienku itu bisa clear. Pada saat pikiran dia lebih clear, dia akan lebih tahu dia akan memilih yang mana. So kalau kamu ada di situasi seperti ini, ya berarti kamu harus mengclearkan dulu pikiran kamu. Untuk kamu bisa memilih apa yang kamu inginkan sebetulnya. Karena ya nggak akan pernah ada orang yang sempurna anyway. Kan yang semua sesuai sama apa yang kamu mau itu kan nggak akan ada anyway. Karena kita sendiri juga nggak akan pernah jadi semuanya itu kita yang diinginkan sama orang kita punya. Ya aku ngeliat di sini kamu mungkin lagi take time to choose someone, or kalau bukan someone, this is maybe a job, ya, karena nggak harus ngomongin tentang relationship juga. Tapi di sini karena ada the devil di sini kalau ngomongin tentang relationship itu adalah the devil itu kan serakah juga ya. Kadang kita nggak sadar kalau kita tuh terlalu egois, kita tuh terlalu serakah, pengen semuanya, yang mana ya nggak ada yang sempurna gitu kan. So if this is about the job, ya sama sih sebenarnya. Something that you really need to think apa yang baik buat kamu. Ini waktunya memang berpikir
Di momen-momen ini pikiran kamu harus jernih. See, this can be a relationship juga tadi aku bilang kan. Atau ya kerjaan yang bisa nyaman buat kamu, yang kamu tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang menjadi passion kamu. Ini memang saatnya kamu harus memilih ke depan ini. Nggak usah mikir, wah ini bakal jadi kerjaan gua terakhir. Nggak perlu. Apa yang kamu butuhkan itu dulu prioritas kamu, gitu loh. Oke, so yang aku lihat ke depannya ini lebih banyak ngomongin tentang choices, keputusan memilih, itu yang aku lihat. Memang di sini Seven of Coins-nya ngomong tentang waktu dimana kamu mempertimbangkan, dimana kamu benar-benar di sini juga ada Queen of Swords. Queen of Swords is about Queen of Swords itu lebih ke objektif, terus jujur sama diri sendiri. Jujur di sini lebih kepada yang tadi aku bilang tentang prioritas. Apa yang kamu, kalaupun milih orang, apa yang kamu paling penting, nilai yang paling penting buat kamu apa, dan apa yang kamu paling gak suka juga. Sometimes atau kamu juga sekarang lagi mencoba memutuskan sebuah masalah di dalam kerjaan kamu, yang dimana kamu harus bersinggungan sama dua orang penting misalnya, yang dimana kamu juga harus, ya this is about problem solving juga soalnya kalau si Queen of Swords ini. Jadi memang butuh objektif di sini sama jujur. Value apa yang kamu pegang, jangan sampai apa yang kamu putuskan itu justru di luar dari value kamu. Tapi ini untuk nomor 3 aku ngelihatnya memang ini bicara tentang pilihan dan waktu yang kamu butuhkan untuk mempertimbangkan. Ada baiknya mungkin kamu coaching supaya apa? Supaya pikiran kamu lebih clear, lebih ada pandangan-pandangan yang mungkin kamu gak kepikiran. Karena kadang kita yang ada lagi di dalam satu masalah itu kan kita ada di dalam bubble itu ya. Jadi kita butuh orang di luar yang bisa membantu kita untuk ngelihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya, lebih kayak ke discussion, getting insights. Karena di sini juga ada the devil masalahnya, dimana ada satu kepentingan yang nggak bisa kamu lepasin nih di sini kalau aku lihat. Nah, aku kan nggak tahu nih kepentingan ini apa. Ini general anyway. Aku nggak tahu kepentingannya apa. But di sini dibilang jangan berdasarkan hal-hal yang jujur lah intinya. Jangan cuman karena kamu dikasih apa atau kamu harus jujur sama dirimu sendiri. Yang mana yang lebih baik, yang mana yang terbaik, walaupun kita tidak bisa menyenangkan semua orang kan ya. Gitu. Ada juga kadang orang pas dia lagi di posisi harus milih dan dia menganggap kayak aduh tapi ntar gue bakal nyakitin orang. Well, pasti, tapi it's not your job to take care of someone else's feelings gitu. It's not your job, you have to understand that. Bukan berarti oh kita tega, no, it's life. Itulah yang namanya resiko hidup gitu. Gimana kita suka sama orang juga kita bisa saja tidak disukai. It's normal gitu. It's life. Jadi bukan berarti kamu harus jagain perasaan orang. When this is about choosing someone ya, kamu harus berani berpikir seperti itu. Oke, so kita lanjut ke readingan lanjutannya. Ya, akan ada apa lagi atau mungkin yang tidak terbuka di sini. Yang belum member kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. So klik link yang ada di bawah video ini. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Kita lihat bagaimana kelanjutan situasi atau hubungan ini.
Eight of Coins. Sun of Cups. Malika of Swords. Four of Staffs. Banyak banget yang keluar Three of Swords dari tadi. Oke. Eight of Coins. Aku ngelihat hubungan ini tidak seimbang, atau situasi ini tidak seimbang. Yang satu lebih invest dibanding yang satu. Ya, jadi ini hubungan yang aku ngelihatnya adanya ketidakseimbangan dalam hubungan ini. Yang satu lebih berinvestasi dibanding yang lain. Yang satu ini bukan berarti nggak berinvestasi, bukan berarti nggak ada perasaan, tapi lebih somehow mungkin lebih childish atau lebih kurang pengalaman, atau lebih apa ya? Aku ngelihat sih hubungan ini intinya hubungan ini fondasinya kurang kuat. Ini bukan satu hubungan yang punya fondasi yang kuat. Atau sebenarnya ini bukan hubungan. Ini hanyalah mungkin ya sekedar gebetan. Karena aku tidak melihat like good foundation di sini. Apakah bisa menjadi lebih baik? I don't know. Aku dapat feelingnya tuh bisa jadi si perempuannya lebih tua juga sih. Jadi nggak nyambung. Atau ya beda umur jauh lah. Misalnya perempuannya masih kecil, lakinya udah lebih dewasa, jauh gitu. Ya walaupun kedewasaan nggak bisa lihat dari umur ya, tapi well, this is like about maturity lah, bukan masalah umur, maturity. Aku nggak bisa bilang hubungan ini nggak bisa long term atau apapun. Tapi I don't feel yang satu itu sudah selesai. Dan yang satu lagi nih, yang serius ini, yang investasi ini sebenar-benarnya kalau aku lihat, dia sendiri juga masih, siapapun ini ya, aku nggak tahu yang mana kalian, masih punya banyak isu dari masa lalu. Jadi yang satu merasa kok jadi kayak yang satu merasa yang satu ini nggak terlalu cinta, atau ya intinya lebih cuek atau apapun itu. Ya, so expecting
feeling itu mutual, the same amount. Dan ya aku ngelihatnya memang tidak seimbang. Yang satu mungkin sudah pengen nikah, yang satunya belum. Makanya tadi aku bilang yang satu lebih berinvestasi dibanding yang satu lagi. So aku cuman bisa kasih suggestion di sini. This is like a relationship that you need to ya, kamu butuh bawanya fun sih. Sampai yang satu lagi juga siap. Kalau sebenarnya bukan nggak bisa buat long term, tapi memang ini masalah yang satu belum siap. Mungkin juga masih sibuk di karir, kan bisa. Tapi aku melihat di sini ada isu masa lalu nih yang memang harus diberesin juga nih sebenarnya. Masih ada mungkin dulu pernah nggak jadi nikah atau apa, jadi kayak ada rasa takut kalau hubungannya tidak berhasil atau pernah ditinggalkan atau apapun itulah. So bisa nggak sih hubungan ini punya fondasi yang baik? Bisa, cuman ya harus tahu gimana caranya. Dan gimana cara itu bukan dari dilihat dari kartu. Kita harus belajar. Ya, aku ngelihat yang satu mungkin masih dia harus bertumbuh dulu baru bisa seimbang. Nggak bisa dipaksain. Ini situasi yang sama sekali nggak bisa dipaksain. And you have to know that. Jadi kalau kamu ngerasa dia udah ada kepikiran belum sih buat nikah, udah long, I don't think so. Tapi ya kalau kamu juga umurnya nggak beda jauh, menurutku ya, well, hubungan itu kan ya dijalanin dulu. Kalau kamu takut hubungan ini nggak bisa panjang, ya kamu cari yang sudah siap gitu. Tapi kalau aku lihat sih ya balik lagi, sebenarnya kesiapan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Dan yang penting adalah bikin fondasi hubungan ini, kalau memang kamu saling cinta ya, bikin fondasi hubungan ini kuat dulu baru mikirin kawin. Kawin mah gampang. Dua-duanya siap juga tinggal kawin kok. Masalahnya kesiapannya itu. Aku nggak tahu ini yang mana, tapi salah satunya ya kalau aku lihat masih fokus ke mungkin si lakinya yang merasa dia belum settle, dia itu wajar kok kalau laki seperti itu. Berarti kan dia mikirin masa depan, gak asal kawinin anak orang. Kan? Oke, so kita ngelihat ke readingan lanjutannya untuk melihat lebih detailnya lagi gimana. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu untuk join ke membershipnya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk lanjut ke readingan lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video.